Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Rifki Aflaza Arba ingin mengerjakan challenge yang ada di HackerRank, ya 5 challenge yang ada di HackerRank. Oke, yang pertama di sini saya akan mengerjakan simple array sum. Oke, menggunakan C++ ya. Oke, pertama kita hapus terlebih dahulu. Kita coba ulang. Oke, saya coba analisis dulu itu. Jadi di sini perintahnya adalah masuk example ya. Jadi kita memasukkan berapa jumlah array ya. Misalkan 6 di sini ya. Kemudian kita masukkan arraynya. Ya, kita masukkan misalkan ada berapa elemennya. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian ya ini semuanya dijumlahkan. Jadi yang kita outputkan adalah total nilai dari jumlah yang jumlah arraynya ya. Oke, jumlah arraynya kan 6. Jadi jumlah arraynya ada 6. Kemudian itu masing-masing setiap nilai array itu ditotalkan. Oke, pertama kita tulis dulu library-nya. Oke, string aja cukup. String, kemudian isi space std name. Oke, di sini saya mendeklarasikan nilai n atau berapa banyak array yang ingin diinputkan, kemudian total nilai nanti itu sampai 0. Oke, kemudian kita masukkan n berapa gitu ya. Terus kita buat pengulangan sebanyak yang diinputkan, jadi gitu ya, sama dengan 0. Kemudian ini itu kurang dari n dan i plus plus. Oke, kemudian buka. Nah, di sini kita deklarasikan integer a ya, kemudian kita masukkan itu kita masukkan lagi namanya. Nah, ini jadi nanti penjumlahannya ada di sini ya. So sama dengan a. Oke, jadi kenapa saya menggunakan operasi plus sama dengan? Karena plus sama dengan itu artinya sum ya, itu sama dengan sum ditambah a sebanyak yang dimasukkan ke dalam sini ya. Kan masalah ketika n nya ini kan sebanyak diulang sebanyak 6 kali ya. Kalau kita masukinnya 6, nah apabila semua elemen yang sudah dimasukkan ke dalam variabel a maka jumlahkan semua itu di dalam variabel sum. Jadi total a plus a itu sama dengan sum. Kemudian ini sebenarnya bisa saja saya ketik seperti ini, sum sama dengan sum plus itu sama seperti itu. Ini biar lebih
singkat di plus A. Kemudian baru kita outputkan siapa nilai sumnya, totalnya ya. Kita baru nilai. Oke, jadi kita run. Oke, ya kalau kita coba jalankan di kode editor, misalnya kita buka di kode blok, kita pastekan saja di sini, kemudian kita jalankan. Nah, pertama coba kita masukkan nilainya, misalkan kita sedikit aja dulu 4 gitu ya. Nah, nilai arraynya nanti ditampung semua itu di dalam variabel A. Misalkan 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Nah, ini totalnya adalah 4 ditambah 3, 7, tambah 2 itu 9, tambah 1, 10. Oke, kita balik lagi ke sini, kita save dulu. Oke. Sudah. Kemudian kita balik lagi ke sini. Saya akan mengerjakan yang ini ya, staircase. Ya, di sini mengeluarkan atau membuat staircase. Itu misalkan kita masukkan nilai n itu 4, maka yang akan ditampilkan yaitu seperti ini ya, pagar dimulai dari 1, 2, 3 berbentuk kayak segitiga gitu. Oke. Ya, ini kita hapus dulu. Kemudian kita seperti biasa buat dulu library-nya, tapi ini saya buat yang bits stdc plus kemudian data, ini artinya semua library all in one sama aja yang ada di C++. Kemudian di sini namespace std. Oke, pertama saya ingin mendeklarasikan nilai n dulu ya, nilai yang berapa yang diinputkan, kemudian sp. Nah, ini sini ada tidak ada instruksi ya, di sini ada instruksinya tapi tidak ada, langsung aja. Kemudian sp, nanti ini biar lebih detailnya penggunaannya saat di operasi nanti ya. Oke, saya deklarasikan dulu sama dengan 1, 2. Kemudian masukkan ke dalam variabel n, seperti itu k. Di sini itu sama dengan n min 1. Jadi apabila kita ingin nah ini ya, misalkan kita inputnya 6, maka nilai tadi sini itu 6 dikurang 1 berarti ya, berarti nilainya 5, karena kita nanti akan k ini fungsinya untuk menampilkan ruang kosong di sini ya, di ruang kosong ini. Oke, lanjut. Setelah itu baru kita buat ulangannya menggunakan for integer, kita pakai variable i aja, itu kemudian i kurang dari n i plus plus. Oke, ya isinya itu adalah
Pertama SP. Nah, kenapa kita SP? Nanti kita tahu. SP itu kita sama dengan K. Oke, berarti ini sekolahnya nanti SP ini variabel SP sama dengan K. Kemudian kita buat pengulangan lagi ya untuk menampilkan pagernya tadi itu ya, atau gambar ini. Pertama buat pengulangan, jadi ntar kita buat dua pengulangan. Pengulangan pertama itu isinya misalkan integer J gitu ya, kemudian J ini sama dengan 0, J itu lebih kecil dari SP ya, dari SP. Kemudian kita sini itu plus sudah, langsung kita sikat saja. Sifatnya adalah kosong ya. Nah, seperti ini. Setelah itu for komponen kedua ya, integer misalkan kita pakai m sama dengan 0 atau m kurang dari w ya. W ini yang di sini kita kasihkan di awal, w ini sama dengan 1, kemudian m plus kita menggunakan gar. Lalu di sini kita kasih enter aja dulu. K nya kita buat plus min, sementara W nya plus. Oke ya, saya akan jelaskan. Nah, di sini ini saat misalkan contohnya ini ya, kita menyebutkan nilai n nya 6 ya, yang ini diulang 6 tadi gitu kan. Kemudian nilai K itu n-1. Kita buat variabel K ini nilainya sama dengan n-1, berarti nilainya sama dengan 5 ya. Oke, itu sudah. Kita ulang ya, kita ulang sebanyak tadi nilai n nya. Kemudian kita deklarasikan di sini variabel SP itu sama dengan K ya, berarti nilai SP itu sama dengan 5. Kemudian kita buat pengulangan yang untuk mengumpulkan banyaknya elemen gitu ya yang ada di baris, setiap barisnya. Oke, nah, di sini kan kita buat variabel baru nama J, itu dimana J nya itu kurang dari SP yang mentok gitu. Jadi apabila jadi SP nya itu 5 ya, berarti nilai J ini berarti adalah 5 karena dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian C++. Nah, ini pertama kita tampilkan space kosong ya, artinya tidak ada tampilan spasi di sini. Kemudian kita tampilkan juga di baris yang sama itu kita buat variabel baru namanya m, kemudian m nya ini kurang dari w. W di sini adalah nilai 1,
maka W ini kita paksa pagar ini ya, yang ntar kita tampilkan pagar ini kita paksa untuk nilainya 1 karena maksimalnya hanya 1. Oke, terus baru jika sudah di sini yang penting adalah K nya itu min. Jadi nilai K di sini adalah di sini berarti K SP nya ini berarti tampilkan dari besar ke kecil. Oke, jadi yang pertama kali kan ini tampilkan 5 ya. Tadi kan sudah, ini berarti tampilkan di baris pertama itu ada 5 spasi di sini, 1 2 3 4 5, dan kemudian yang bawah jadi kan memaksa untuk menampilkan hanya 1 karakter ya, ini 1, maka di baris pertama itu hanya 1 yang ditampilkan. Kemudian berikutnya itu makanya di sini W ya, W nya itu plus. Jadi 1 2 3 sampai nilai n yang diinginkan dari kecil terbesar seperti itu. Oke, kita coba jalankan menggunakan kedua. Oke, misalkan kita masukkan nilai 4, maka akan menampilkan 4 baris gambar seperti ini. Nah, coba kita ganti menjadi A. Oke, ini bisa kebayang ya. Di sini nanti misalkan kita 4. Nah, A inilah yang berperan sebagai SP-nya ini di sini. Oke, kemudian coba kita submit yang tadi kita jalani. Oke, berhasil. Satu dulu. Oke. Kemudian tes dulu. Oke, sudah. Nah, kemudian saya akan mengerjakan ke counting values. Ini artinya menghitung lembah. Oke. Nah, di sini adalah kasusnya Giri ya. Giri ini adalah seorang pendaki yang mana nanti kasusnya adalah menghitung di sini ya. Jadi menampilkan berapa banyak si Giri ini, seorang pendaki ini berapa kali dia melakukan turun ke lembah gitu ya. Jadi di sini contohnya misalkan Giri di sini melakukan 8 kali perjalanan. Nah, di sini nih U ini artinya uphill, artinya itu mendaki gunung. D itu downhill, artinya turun. Dan seterusnya, misalkan ini ada dia melakukan perjalanan 8 kali step gitu ya. Nah, kemudian ditulis di sini D itu kita anggap down ya, turun up. Nah, nanti dari semua step ini maka outputnya itu adalah jumlah berapa kali
dia melakukan perjalanan ke lembah. Jadi misalkan dimulai pertama kali itu di dataran rendah ya, atau contohnya ada di sini dataran rendah ini, kemudian Shigeru ini melakukan up ya, perjalanan untuk mendaki gunung, makanya saat naik mendaki gunung, kemudian down ya, turun, kemudian down lagi, up, down, kemudian up lagi. Nah ini outputnya adalah 1, berarti artinya Shigeru ini sudah melakukan 1 kali perjalanan selama 8 tahapan itu, sudah melakukan 1 kali melewati lembah ya. Lembah itu artinya turun di dataran rendah ya. Oke, dataran rendah kan ini dataran rendah ya. Jadi di sini artinya program ini itu menghitung apabila Shigeru sudah sampai dari dataran ke dataran lagi gitu. Nah, jadi apabila Shigeru misalkan ini melakukan 8 tahapan ya, tapi berhenti di sini, misalkan berhenti di sini, dia belum sampai ke dataran ya, maka itu tidak dihitung nilai ini ya, nilai outputnya. Jadi nilai outputnya itu. Nah, nanti lebih jelasnya sebenarnya di codingannya. Jadi kita hapus dulu, kita dari awal lagi. Jadi yang pertama bisa kita buat library dulu, include, kita kayak sama ya, pakai bits stdc plus data, kemudian si namespace std inline. Oke, kita deklarasikan dulu berapa kali perjalanan, kemudian saya tulis down gitu ya, itu sama dengan 0. Kemudian results ini perjalanan ke lembah itu. Nah, juga kemudian saya buat juga char di sini kecil. Nah, sini nanti buat menginputkan ininya, apa namanya, UDDZ gitu. Oke, pertama kita inputkan dulu nilai n-nya, kemudian kita lakukan pengulangan. Saya buat integer i, misalkan nilainya 0, kemudian i itu plus, kemudian itu kurang dari n dulu ya, baru i plus. Oke, untuk buka. Oke, isinya di sini kita masukin dulu c-nya ya. If c ya, itu sama dengan u, dan maka up down ya, down itu kita buat plus, terus ada kondisi lagi else up down
Oke, sini apabila si pengguna atau si pendaki ini menyebutkan U gitu ya, menyebutkan nilai U atau karakter U, maka nilai upload ini ditambah sesuai dengan nanti banyaknya yang menyebutkan. Apabila tidak selain angka U, maka dikurang nilainya, berarti ntar mengurang dari 0. Oke, terus setelah itu kita buat kondisi lagi yang mana ini untuk menghitung berapa kali dia melakukan perjalanan ke lembah ya. Updown itu sama dengan 0 apabila update itu 0, dan C ya, C itu sama dengan U, maka itu S nya ditambahkan itu. Nah, baru di sini kita cout kan S nya. Oke, oke. Jadi di sini jadi yang penting ya di sini. Jadi apabila updown ini nilainya 0 ya, dan kondisi yang lain dia sudah melakukan pendakian gitu ya, maka nilai res itu ditambahkan. Oke, nanti lebih jelasnya sebenarnya kita bisa lihat di outputnya ya. Kita coba dulu copy dulu ini di sini. Kita jalankan. Oke, nah kita coba misalkan ada 5 perjalanan. Yang pertama itu up ya. Jadi dataran pertama dataran rendah, kemudian pendaki ini melakukan mendaki gunung, kemudian turun gunung ya, kemudian turun untuk masuk ke dalam lembah ya. Karena sudah turun gunung berarti kan sudah jalan di dataran rendah ya. Kemudian turun lagi untuk masuk ke lembah, kemudian naik lagi berarti posisinya sekarang ini sudah di dataran rendah. Oke, kemudian turun lagi. Oke, berarti kan ini sebenarnya dia sudah melakukan 2 kali turun lembah ya, tapi pasti outputnya bukan 2 di sini, 1. Kenapa? Karena kita buka P biar lebih mudah menjelaskannya. Oke, di sini kita geser dulu. Nah, sini pertama up ya, naik ya, berarti ini nilai up downnya itu 1 karena ditambah ya. Kemudian down turun nilainya 0, berarti ini sudah di dalam dataran rendah. Kemudian melakukan down lagi 3, ini nilainya 1. Oke, baru ini sudah, habis itu up naik. Oke, naik sudah, ini berarti 0 ya, 0. Nah, kemudian turun lagi, berarti ini naik up down, kemudian down up ya, di sini up itu. Oke,
Oke, sekarang kita hapus dulu. Nah, berarti di sini menghitungnya adalah si pendaki naik, ya, kemudian turun, kemudian kondisinya di sini kan nilai updownnya sudah 0, atau di sini juga sudah 0. Nah, kemudian dia melakukan up, ya, artinya dia sudah masuk ke dalam sini, ya. Kemudian pennya di sini sudah turun, kemudian naik. Nah, disinilah dia sudah dinyatakan di case-nya itu ditambah 1 karena kondisi if-nya dia sudah melakukan up, ya, atau turun di sini, down, ya, kemudian up, ya, artinya setelah dia turun itu dia mau nggak mau harus naik untuk mencapai nilai 1. Jadi kalau misalkan si pendaki ini seperti ini, ya, turun, ini udah rendah, kemudian turun lagi, misalkan naik. Nah, misalkan ini ada 3 tahapan, ya, ini 1, 2, dan 3 di sini, tapi dia tidak sampai ke dataran sini, ya, di tahap awal. Ini tidak dihitung, dia tidak dihitung sebagai perjalanan turun ke lembah karena dia tidak keluar dulu gitu, tidak keluar dari lembah. Nah, sama halnya dengan ini, dia sudah melakukan ke lembah, ya, turun lembah, kemudian naik 0. Ya. Hitungnya di sini, yang penting itu di sini. Jadi if updown itu kita lihat lagi di sini, ya. If updownnya itu sama dengan 0 dan yang di karakter yang dimasukkan itu maka ditambahkan. Jadi kita cek lagi. Oke. Apabila apabila si pengguna atau yang menyebutkan itu bukan updownnya up, ya, menginputkan C atau up, menginputkan U atau up, dan dengan kondisi yang sama nilai updownnya itu 0, ya, maka bisa dihitung 1. Kita coba contoh yang lain, misalkan kita coba lagi di sini. Kita coba kalau misalkan tidak lebih dari 2 kali, ya. Jadi misalkan kita buat 8, kemudian misalkan kita buat gambaran dulu aja. Jadi misalkan ini kita turun ke lembah, kemudian naik, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, naik. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti cukup dengan 6 aja, ya. Oke, ini kita coba ulangi. Cukup dengan 6 kali perjalanan. Ini harusnya nilainya 2. Oke, sekarang berarti pertama turun dulu,
down ya, ini down, kemudian up, naik lagi, down, down lagi, up. Oke, benar yang kedua, karena di sini kondisi yang pertama dicek adalah si pendaki melakukan pendakian dari lembah yang nilai abdonya 0 pun sama dengan ini akan melakukan pendakian atau U dan nilai abdonya itu 0. Oke, kita balik lagi ke sini, kemudian kita jalankan. Oke, berhasil ya, dia submit. Oke, yang selanjutnya saya akan mengerjakan yang bon appetit. Oke, nah di bon appetit ini kasusnya adalah Anna dan Brian ini akan berbagi atau bikin ke restoran. Nah di sana dia sudah melakukan kesepakatan untuk membagi jumlah pembayarannya gitu. Nah tetapi si Anna ini juga sepakat ya bahwasannya apabila ada makanan yang tidak dia sukai atau dia alergi terhadap makanan itu, maka dia tidak mau membayar. Jadi contohnya misalkan di sini melakukan tiga elemen ya, ada tiga item ya yang dibeli gitu ya. Kemudian si anak ini dia tidak ingin memakan yang arah yang ada di 2 gitu. Artinya anak ini tidak ingin membayar item yang nilainya 6. Nah, berarti harusnya Ana membayar 2 plus 4 bagi 2, hanya membayar setengahnya 3 ya, berarti 6 tidak disertakan. Nah, kemudian di kasus yang lain seperti ini misalkan ya, contohnya jadi si mereka berdua ini membeli 4 item, kemudian ada satu item yang tidak ingin beli ya, tidak ingin dibayar maksudnya. Ini array ke 1, artinya yang 10 ya, yang 10 ini array ke 1. Kemudian kita jumlahkan di sini 3, 2, dan 9, berarti ada 14 ya, ada 14 dan dibagi 2 itu 7. Harusnya yang dibayarkan oleh Ana itu 7, tetapi Ana membayar atau memberikan uang kepada Brian itu sebanyak 12. Jadi Brian harus mengembalikan nilainya itu 12 ya, dikurang harga yang harusnya dibayarkan. 12 dikurang 7, makanya di sini harusnya 45. Seperti itu. Oke, ini kita hapus dulu. Kita mulai dari awal. Seperti itu logikanya ya. Kasusnya sudah kita jelaskan. Jadi pertama kita std c++ .a, kemudian using space std. Oke, ini saya pakai void aja variasi, kemudian
sedikit. Kemudian kita deklarasikan integer n, jumlah n yang ingin dibayarkan, item yang dibayarkan. Kemudian k. Nah di sini ada instruksinya. Nah ini k adalah yang tidak ingin dibeli ya, item yang tidak ingin dibayarkan. Kemudian bill itu adalah array yang orderan yang ingin dibeli, dan B ini jumlah yang di uang atau jumlah yang diberikan kepada Brian. Oke, lanjut ke kemudian bill, kita misalkan panjangnya berapa saja. Kemudian B ini IS nya nanti kita pakai saat menjalankan operasinya. Oke, kemudian kita masukkan jumlah n nya itu dan jumlah k nya secara sekaligus. Kemudian kita ulang i nya ya, i dan i maksudnya i itu sama dengan 0, kemudian i kurang dari n baru i plus. Lalu kita letakkan yang sudah dimasukkan nanti ya, item-itemnya itu ke dalam array bill, serampung di dalam array bill yang isi untuk i. Setelah itu baru kita masukkan kita masukkan lagi nilai yang diberikan oleh anak B, kemudian bukan pengurangan untuk mengecek apakah yang dibayarkan itu yang tidak disukai oleh anak itu adalah array yang ada di situ gitu. Oke, kita menggunakan pengulangan untuk mengambil array itu. For kita pakai i lagi, i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, kemudian i plus sama kayak yang di atas ya. Oke, terus itu sudah. Nah, if kita buat kondisi if i ya, ini di sini i itu tidak sama dengan k. If i tidak sama dengan k, maka jumlahkan yang tidak ada yang jadi k gitu kan, yang dipilih oleh Hana tadi kan misalkan dimasukin di k. Nah kalau misalkan yang tidak sama dengan k itu tidak usah dijumlahkan gitu. S-nya di sini 0 ya, 0 S plus I. Oke, setelah itu S sama dengan S bagi 2 ya. Ini yang harus dibayarkan, ini segini loh gitu. Kemudian if, nah ini baru kalau misalkan uangnya sisa dia harus dikembalikan gitu kan. If S sama dengan B, kalau misalkan sama nih, misalkan memang harganya yang harus dibayarkan itu 5, tapi yang dikasih 5 ya udah, berarti ya udah gitu.
pas gitu ya. Misalkan di sini kita tekan aja sini, ya udah gitu kan, kita samain aja sama judulnya bone efektif. Masalah saya cari ini bone efektif ini artinya selamatkan. Oke, jika tidak maka si out B dikurang S. Oke, nah ini kan kita udah pakai void, maka di sini baru kita tampilkan pun baru return no. Oke, coba kita di kode editor. Oke, ini belum di close. Oke, ini ada error, sorry, ini 0 harusnya. Oke, ganti dulu berarti 0. Oke, sini kita masukkan misalkan ada 4 item yang ingin dibeli. Kemudian yang tidak ingin diambil misalkan di ketiga ya, 1, 3, 4, 6. Jadi totalnya ada 14, tapi dia tidak ingin, anak tidak ingin membayar yang ketiga atau array kedua. Nah, tapi yang dikasih uangnya itu adalah 10. Nah, jadi ini kan totalnya ada 10 ya, 6 ditambah 3 ditambah 1, 4 nya kan tidak dipilih, itu 10. 10 dibagi dengan 10 dibagi dengan 2 itu 5. Yang diberikan oleh Ana itu uangnya atau nilainya itu 10. Nah, dikurangi dengan jumlah yang sesuaikan. Jadi si Brian itu memberikan kembaliannya itu 5 gitu. Oke, ini kita coba run. Oke, hasilnya kita submit. Oke, kemudian yang terakhir saya coba yang plus minus. Oke, nah kasus di sini plus minus ini adalah memasukkan banyaknya array. Misalkan kita masuk ada 5 elemen ya, 5 elemen array, kemudian kita inputkan 1, 0, minus 1, dan minus 1. Nah, di sini kita disuruh untuk memfraksikan nilai dari elemen-elemen yang ada di area tersebut. Misalkan di sini ada 2 nilai positif ya, ini kan ada positif, negatif, dan nilai 0 ya, misalkan 0. Di sini ada 2 positif, jadi 2/5 jumlah elemennya, elemen di dalam array. Kemudian ada 2 juga yang negatif, 2/5 juga, artinya nanti itu dibagi. Kemudian ada 0 nya itu 1, 1/5 0. Nah, nanti outputnya itu ini ya, outputnya itu adalah ini, tapi syaratnya itu ada 6 apa 5. Oke.
Ini ada 6 decimal place, jadi ada 6 angka di belakang koma. Oke, langsung saja. Mari contohnya ya, kita masukkan 6, maka di sini berarti ada 2/6, itu kan setengah ya, 0,5, berarti tampilkan yang negatif, positif berapa, dan yang 0 itu berapa sih. Oke, ini kita coba hapus dulu. Oke, ini kita hapusnya. Oke, in main, kemudian float, kita buat juga data float, nilai n nya berapa, kemudian a t ya sama dengan 0, t sama dengan 0, positif ya artinya, kemudian negatif itu sama dengan 0, kemudian 0 atau z itu sama dengan 0. Baru kita masukkan nilai n nya ke dalam n gitu ya. Kita lakukan pengulangan sebanyak n, itu jadi sama dengan 0, itu kurang dari n di plus. Oke, kemudian kita masukkan nilainya dan kita taruh ke dalam variabel a. Oke, kondisinya adalah di sini if apabila a itu lebih kurang dari 0 ya, maka p plus. Artinya apabila yang kita inputkan itu lebih dari 0, artinya itu nilai positif. Kemudian apabila a itu kurang dari 0, maka nilai negatif ya, kita hitung ada berapa gitu kan. Kemudian yang terakhir, kondisi yang terakhir, oke, kita pakai else if, kemudian yang terakhir itu nilai 0, nah itu sama dengan 0 ya, berarti z plus. Oke, jika sudah baru kita bagi nilainya. Itu saya menggunakan print. Oke, ini saya gunakan print karena untuk mengambil nilai desimal 6 angka di belakang koma ya. Persen itu titik 4 f n. Oke, kemudian p dibagi 6, p dibagi n, begitu juga seterusnya. Tinggal nanti diganti ini p jadi seperti ini, n p ini jadi z. Kemudian kita coba jalankan dulu, coba di kode editor kita. Oke, ini ada yang salah ternyata. Di bagian sini ini kurang f. Oke, juga diganti kurang f. Oke, di sini misalkan kita masukkan ada arraynya
6 gitu ya. Terus minus 1, kemudian minus 2, kemudian 0, kemudian ada minus 4, minus 8, dan minus 4. Nah, ini berarti ada ini nilainya ya, gitu. Oke, coba sekarang kita run kodenya. Oke, berhasil. Kita submit. Oke, kita cek dulu ada 5 soal kita yang sudah kita jawab. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai challenge yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.